Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba bahas soal konsinyasi tahun 2018-2019. Di sini dimintanya itu kita menggunakan metode terpisah. Oke, kita langsung aja ya masuk ke transaksinya. Pertama itu transaksi 2 Agustus. 2 Agustus itu PT Goldar mengirim 500 buah mainan kepada toko Power Ranger. Harga pokok tiap unitnya itu 150.000. Harga jual nanti itu 250. Komisi yang diambil oleh konsinyii atau Power Ranger itu 20% dari harga jual, dan biaya pengirimannya itu 1.500.000. Oke. Pengiriman PT Goldar mengirim 500 buah mainan ke toko Power Ranger. Jurnalnya itu karena kita menggunakan metode terpisah, berarti consignment out ada inventory sebesar 500 dikali 150 sebesar harga pokoknya. Oke, 75 juta. Ini sama. Selanjutnya itu biaya pengiriman sebesar 1.500.000. Nanti break out ada cash sebesar 1.500.000. Nah, karena biaya pengiriman ini timbul akibat dari transaksi konsinyasi, maka break out ini akan kita reklas ke consignment out. Nanti jurnalnya consignment out break out 1.500.000. Oke, di konsinyi nyatet apa? Konsinyi itu no entry. Ketika konsinyur ngirim barang, konsinyi itu no entry. No entry. Oke. Transaksi selanjutnya 3 Agustus itu PT Goldar meminta jaminan 20% dari harga pokok produk dan toko Power Ranger itu melaksanakannya. Nah, berarti di sini ada keterangan soal di atasnya itu setiap barang terjual atau dikembalikan, jaminan akan dikembalikan pada akhir periode. Oke. Berarti itu nanti PT Goldar meminta jaminan 20% dari harga pokok produk. Berarti advance from konsinyi ada kita kan nerima ya. Kalau kita nerima berarti di sini advance-nya itu di kredit. Ada cash sebesar 20% kali 75 juta. Sebesar 15 juta. Oke. Nah, dari pihak konsinyinya, karena dia mengeluarkan cash, berarti advance to consignor pada cash sebesar sama 15 juta. Oke, transaksi selanjutnya 12 Agustus. 12 Agustus itu toko Power Ranger menjual 250 mainan secara tunai. Biaya pengirimannya itu 400.000 dibayar tunai. Oke. Berarti toko Power Ranger berhasil menjual nih sebesar 250. Jurnalnya cash pada consignment in. Sebesar berapa? 250 dikali harga jualnya. Harga jual tiap unit itu 250.000. 250.000. Oke, sebesar 62.500.000. Terus
transaksi penjual ini menimbulkan biaya pengiriman sebesar 400.000 dan dibayar tunai. Berarti write out pada cash sebesar 400.000. Karena biaya pengiriman ini timbul dari transaksi konsinyasi, maka freak out-nya direklas ke consignment out. Berarti consignment in, karena di sini ya consignment in pada freak out sebesar 400.000. Oke, udah. Nah, jangan lupa ketika ada penjualan, konsinyi mengakui commission income. Jurnalnya gimana? Di consignment in pada commission income. Sebesar berapa? Sebesar 20% dari penjualan. Berarti sama dengan 62.500.000 dikali 20%. Atau sebesar 12.500.000. Akuin penjualan udah, biaya pengiriman, rekas biaya pengiriman, akui komisi udah. Oke. Dari sisi konsinyor, transaksi penjualan di konsinyor itu konsinyor tidak mencatat apapun, berarti no entry. No entry. No entry. No entry. Oke. Oke. Selanjutnya 26 Agustus. 26 Agustus toko Power Ranger kembali lagi nih menjual 120 buah mainan secara tunai. Oke. Dan biaya pengirimannya itu 150.000 dibayar tunai. Oke, karena transaksinya hampir sama ya, berarti kita kopas aja ini biar cepat. Pas cashnya berapa? Sama dengan 150 dikali 250.000. 120 dikali 250, sebesar 30 juta. Biaya pengirimannya itu sebesar 150.000. 150.000. Oke, terus kita reklas 150.000-nya ke consignment in. Setelah itu kita akuin komisinya dari penjualan kedua ini. 30 juta dikali 20%. Sekitar 6 juta. Oke. Ini sama. Karena penjualan itu, pihak konsinyor itu tidak mencatat apapun. Makanya no entry. Ya, 26 Agustus. Udah, berarti 28 Agustus. 28 Agustus, toko Power Ranger ini mengembalikan 50 buah mainan karena ada kerusakan. Biaya pengiriman itu sebesar 200.000. Oke, kita jurnal dari sisi konsinyi dulu ya. Nah, konsinyi itu ketika ada pengembalian barang, cukup menjurnal biaya pengirimannya aja. Karena tadi ketika di awal, ketika konsinyor itu ngirim barang ke konsinyi, atau dari PD Goldar ngirim barang ke Power Ranger itu tidak mencatat apapun. Nah, makanya ketika ada pengembalian barang, Power Ranger cukup mencatat biaya pengirimannya aja. Berarti freak out ada cash sebesar 200.000. Nah, karena freak out ini timbul dari transaksi konsinyasi, maka freak out ini kita reklas ke consignment in. Ada freak out sebesar sama 200.000.
Nah, dari pihak konsinyornya, tadi kan dia ketika ngirim ke konsini, dia ngejurnal consignment out pada inventory nih. Ketika ada pengembalian barang, berarti inventory-nya nambah dong. Berarti inventory debit pada consignment out. Consignment out. Sebesar berapa? Sebesar ini. 50 buah mainan, 50 dikali berapa harga pokoknya? Harga pokoknya 150.000. 150.000. Ada pengembalian barang senilai 7.500.000. Oke. Nah, ketika di konsinyur ngirim barang ke konsini, konsinyur juga merekas flag out-nya kan sebesar 500 pada. Tapi karena ada pengembalian, berarti flag out yang direklas ke consignment out itu tadi tidak lagi 1.500.000, melainkan berarti kita harus keluarkan nih flag out dari barang-barang yang dikembalikan. Jadi kita balik aja, berarti flag out pada consignment out. Sebesar berapa? Berarti sebesar 50 dibagi 500 dikali apa total? 1.500.000. Nah, di sini kita asumsiin 1.500.000 ini total pengiriman 500 buah. Jadi karena ada 50 dikeluarkan, berarti kita proporsiin ya. Kita proporsiin, berarti 50 bagi 500 dikali 1.500.000. Atau kali, ini biar nanti ketahuan, 1.500.000. Kos sebesar 150.000. Oke, udah. Nah, terus nanya, 200.000 ini nggak diakuin konsinyor. Nah, 200.000 ini nanti itu secara nggak langsung mengurangi cash yang ditransferkan ke konsinyor. Nah, itu nanti. Jadi kita sekarang nggak perlu nih mengakui 200.000 ini. Oke, setelah itu 28 Agustus udah, kita ke terakhir nih 31 Agustus, yaitu penyetoran. Penyetoran dari konsini ke konsinyor. Jurnalnya gimana? Berarti kita lihat dulu nih consignment in. Setiap penjualan, berarti kan setiap hak kita consignment in-nya itu ada di kredit. Makanya consignment in-nya ini nanti ketika penyetoran akan di debit. Consignment in. Consignment in sebesar berapa? Sebesar 62.500.000 dikurangin ini yang karena di debit 100, dikurangin lagi commission income 12.500.000. Habis itu ada lagi nih penjualan kedua, ditambah 30 juta dikurangin nih 150.000 biaya pengiriman, dikurangin lagi commission income dari penjualan kedua 6 juta, dikurangin lagi. Nah, ini dikurangin dari biaya pengiriman akibat pengembalian barang tadi sebesar 200.000. Nah, ada 73.250. Terus cash-nya berapa? Cash-nya 73.250 ini belum tentu karena tadi di awal kita ada advance nih, advance to consignor. Dibilangnya setiap barang terjual atau dikembalikan, jaminan akan dikembalikan pada akhir periode. Berarti advance to consignor-nya kita kredit. Advance to consignor-nya kita kredit sebesar berapa? Kembali lagi nih kita baca soal. Setiap barang terjual atau dikembalikan. Barang terjual berapa? 250 tambah 120. Itu ada 370. Plus ditambah dengan barang dikembalikan sebesar 50.000. Berarti yang di reimburse itu cuma berarti sama dengan 250 ditambah 120 ditambah 50 dibagi 500 dikali total advance. Berarti advance yang boleh kita reimburse itu cuma sebesar 12.600.000. 12.600.000. Karena kalau misalnya kita kasih 73.250 terus nanti kita minta lagi 12.600 kan ribet ya. Makanya
di sini langsung aja kita jurnal consignment in, advance to consignor, secara nggak langsung mengurangi cash yang akan kita setorkan ke 31 Agustus. Berarti advance ini ibaratnya kayak consignor ini nerima untungnya itu duluan. Nah, nanti terakhir baru kita kurangin aja cash-nya yang kita setor di akhir periode. Jadi cash yang kita setor sebesar cash selisihnya, selisih 73.250.000 dikurangin 12.600.000 atau sebesar 60.650.000. Berarti cash yang kita setorkan ke konsinyur itu sebesar 60.650.000. Nah, dari sisi konsinyur mencatat berarti dia nerima cash. Terus consignment out dalam kurung ini biar enak, dalam kurung ini expense 60.500.000. Terus expense-nya ini berapa? Expense ini ya kita karena di soal itu dipisah consignment out yang expense sama consignment out yang income-nya. Jadi consignment out yang expense berapa? Berarti consignment out yang expense itu sama dengan ini dari consignment yang expense juga. Advance to consignor ini. Nah, ini kan expense nih, break out. Terus setelah itu ada commission income, kita anggap juga sebagai expense. Setelah itu ada lagi nih break out 150 commission income sama consignment sama biaya pengiriman akibat pengembalian barang sebesar 19.250. Terus kita debit lagi nih advance-nya. Advance from consignee yang atau yang di reimburse itu sebesar oleh consignee sebesar sama 12.600.000. Di kreditnya itu ada consignment out dari sales. Sebesar berapa? Sebesar 12.500.000 ditambah bukan. Sebesar ini 62.500.000 ditambah 30 juta. 92.500.000. Coba kita cek dulu sama dengan oke, sama ya. Terus delete sebentar. Oke, lebih rapi. Terus 90.500. Terus income bersih yang diterima konsinyur itu berapa? Berarti jurnalnya apa? Kita tutup dulu consignment out-nya. Consignment out pada consignment income. Nanti total income dari transaksi konsinyasi itu berapa? Nah, ini yang dimaksud di jurnal ini, di consignment. Atau ibaratnya kita nutup consignment out-nya sebesar, kita cari dulu. Jadi consignment out itu 92.500.000. Nah, di sini sih hati-hati dulu nih. Kita pastikan
consignment out-nya yang expense ini tuh merupakan consignment out keseluruhan. Ini kan kayak freight out ini kan benar-benar dari 150 itu kan benar-benar dari 120 mainan. Yang ini benar-benar dari 250 mainan. Nah, kadangkala ada nih di soal dibilang misalnya selama bulan Agustus barang-barang konsinyasi itu mengeluarkan expense misalnya 200.000. Nah, 200.000 berarti kan nanti expense yang kita kurangkan di sini, expense ini di sini itu bukan 200.000, melainkan proporsiin berapa barang yang laku terjual. Nah, itu baru dikurangkan menjadi consignment income. Bukan 200 full-nya, karena dari 200 itu belum semua barang terjual. Di sini lihat, di sini kan expense yang muncul itu benar-benar dari barang-barang yang terjual. Makanya kita tidak perlu memproporsikannya. Berarti ada consignment out-nya itu di sini. Oh ya, di sini kita kurangkan ya. Kita pengen cari berapa consignment income-nya yang timbul dari barang konsinyasi. 19.250 habis itu harga pokok. Ini sales, terus ini expense, ini expense from konsini ya, expense from konsini, biar tahu mana expense yang dari konsini, mana expense yang dari konsinyur sendiri. Ini deh biar enak. Nah, expense from konsini, habis itu OGS-nya. OGS itu sebesar berapa? Berarti berapa barang yang terjual? Barang yang terjual itu kan ada 250 tambah 120. 250 berarti 370, sama dengan 370 dikali harga pokok penjualannya berapa? Sebesar 75 juta. Oh enggak, sebesar 75 juta, berarti sebesar 370 kali 150.000 per unitnya, 150.000. Di sini kita minusin dulu, nanti biar enak sumnya. Oke, nah terus expense yang dari konsinyur, expense from konsinyur. Dari mana expense from konsinyur timbul? Ini ketika konsinyur itu mengirimkan barang ke konsini, kan ada freight out. Nah, freight out ini kan expense. Nah, expense ini juga kita kurangkan untuk mencari consignment income. Sebesar berapa? Sebesar berarti tadi kan freight out kita bukan nggak utuh lagi nih, nggak utuh lagi sebesar 1.500.000. Sebentar. Coba tuh, berarti 1.500. Sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu 370 dibagi 500 dikali 1.500. Nih. Itu 1.110. Atau yang kedua, biar lebih kelihatan total freight out-nya di sini, jadi sama dengan 370 dibagi 450, karena total barangnya itu, karena total barang konsinyasinya itu tinggal 450 dikali ini buka kurung 1.500 dikurang 150, karena total consignment, karena total freight out yang dari barang konsinyasi itu bukan lagi 1.500.000, melainkan 1.350. Nah, sama kan? Jadi terserah mau 370 500 kali total awal atau 370 per 450 dikali total setelah pengembalian.
Jadi sama aja sih sebenarnya. Oke, ini kita hapus dulu. Ya, ini kita minusin. Aduh. Oke, satu. Berarti kita consignment income, ya. Consignment income sebesar sum. Nah, 16.640. Nah, di sini kita jurnalnya berarti 16.640. Oke, ini kita rapin dulu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.